Saudara, dalam sebuah forum, sejumlah pakar dan wartawan berdiskusi untuk menyoroti kualitas pemilu tahun 2024. Diskusi digelar sebagai bentuk keresahan menyikapi dinamika politik yang terjadi. Beberapa catatan mengemuka seperti isu netralitas aparat negara dan presiden, integritas penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, serta kurangnya peran masyarakat wujudkan pemilu berkualitas yang rentan hoaks dan politik uang. Dalam sebuah diskusi dengan sejumlah wartawan, sejumlah pakar politik menyoroti situasi pemilu 2024 saat ini dengan berbagai catatannya. Salah satu yang mengemuka pemilu 2024 mirip dengan pemilu Filipina dengan majunya salah satu anak presiden sebagai calon-calon wakil presiden. Di Filipina ada putri Presiden Duterte, Sara Duterte, sedangkan di Indonesia ada anak presiden, Gibran Rakabuming Raka. Pakar pemerintahan, Mada Sukmajati menyebut, hanya terdapat satu perbedaan saja antara pemilu di Filipina dengan Indonesia, yaitu Presiden Filipina Duterte tidak ikut campur atau cawe-cawe. Sedangkan di Indonesia, Presiden Joko Widodo justru mengatakan kepala negara boleh berkampanye. Selain itu juga ditambah santernya isu otak-atik konstitusi, yaitu mengubah batas usia calon wakil presiden. Mada pun menyoroti Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang belum siap diterapkan saat ini di Pasal 299. Presiden memang mempunyai hak kampanye, tapi di Pasal 281 Ayat 1, pejabat negara termasuk Presiden dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pemilu selama dan sesudah masa kampanye. Menurut Mada, undang-undang tersebut dipakai jika Presiden mencalonkan kembali pada periode berikutnya, sehingga jika Presiden akan gaspol kampanye dengan salah satu paslon, berpotensi melanggar pasal 283. Ia pun mengusulkan judicial review terhadap undang-undang tersebut. Sedangkan pakar politik Dr. Abdul Ghaffar Karim menyoroti keterputusan masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Para komisioner justru dekat dengan petinggi partai politik dan para anggota lembaga legislatif. Dampaknya para komisioner tidak bisa menyuarakan keresahan di masyarakat, bahkan cenderung tidak netral. KPU itu dan Bawaslu juga sebenarnya memperlakukan para pimpinannya itu seperti pejabat eselon 1, bahkan lebih dari pejabat eselon 1 negara, dengan fasilitas, gaji dan seterusnya yang sangat besar, yang cukup mewah. Dan ini membuat mereka jadi merasa lebih sebagai pejabat negara ketimbang sebagai civil society yang berada di sebuah state auxiliary institutions atau state auxiliary agency. Di beberapa negara, lembaga seperti ini diisi lebih dengan semangat voluntarisme. Jadi orang-orang yang menyediakan waktunya untuk mengelola pemilihan umum, urusan khusus seperti pemilihan umum dengan niat volunteer. Dalam forum pakar dan wartawan tersebut juga mengemuka pemilihan presiden tahun 2024 memiliki kualitas yang rendah karena menuai berbagai polemik dan isu ketidaknetralan. Bahkan, demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami kontraksi. Dampaknya akan muncul ketidakpercayaan publik sehingga menyimpulkan pemilu 2024 tidak sebagus 2019. Demikian Paulus Yaya Sajati, TVRI Yogyakarta melaporkan.